Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Isa yang bisa menghidupkan burung dari tanah dan juga dikhianati oleh muridnya. Bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan. Serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Nabi Isa adalah anak Maryam yang merupakan keponakan dari Nabi Zakaria. Saat mengandung Nabi Isa, Maryam difitnah oleh penduduk sekitar karena dia mengandung tanpa disentuh lelaki manapun. Tanda-tanda kenabian Isa sudah nampak sejak kecil. Akhlaknya yang sangat baik, jujur, santun, dan suka menolong, sehingga banyak orang yang suka kepadanya. Beliau tidak suka berhuru-hara atau bermain dengan teman sebayanya. Sehari-hari dihabiskan bersama ibunya untuk belajar dan terus belajar. Di bawah bimbingan sang ibu, Nabi Isa tumbuh berkembang. Dia tidak pernah lalai untuk beribadah. Saat menginjak remaja, kelebihan Nabi Isa semakin menonjol. Seringkali dia berdebat dengan para pendeta, dan tak jarang para pendeta dibuatnya bungkam. Pada usia ke-30 tahun, malaikat Jibril mendatanginya di Bukit Zaitun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Isa melalui malaikat Jibril dan diangkat menjadi nabi serta menerima kitab Injil. Isi dari kitab tersebut untuk membenarkan dan melengkapi kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Isa alaihissalam menerima tugas yang berat untuk mengemban amanah kenabian. Mengemban tugas kenabian tidaklah mudah dan menemui banyak tantangan. Pada saat itu, kaum Bani Israel banyak melakukan penyimpangan. Dosa-dosa telah menjadi kebiasaan dan menganggapnya sebagai kewajaran. Lebih parahnya, para pendeta tidak bisa diandalkan karena mereka cenderung membiarkan kemaksiatan. Mereka tak segan-segan mengubah ketentuan, halal menjadi haram dan haram menjadi halal. Beliau pun memulai dakwahnya dengan menyampaikan ajaran kepada kaum Bani Israel. Pada saat itu, para pendeta masih memegang teguh kitab Taurat. Para pendeta tersebut menyuruh kaum Bani Israel untuk menentang Nabi Isa. Berita Nabi Isa mengajar agama diketahui langsung oleh Raja Herodes. Dia tak percaya akan ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam dan meminta menunjukkan mukjizat. Herodes pun langsung mengumpulkan rakyatnya untuk melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa membuat sebuah patung dari tanah liat dengan bentuk burung. Kemudian dia meniup burung itu. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung dari tanah liat tersebut tiba-tiba hidup dan terbang. Banyak orang-orang yang berdecak kagum melihat kejadian itu. Tidak hanya itu saja, pada suatu hari Nabi Isa didatangi oleh dua orang yang memiliki penyakit, yaitu tunanetra dan kusta. Berkat izin Allah, orang buta sejak lahir tersebut dapat melihat kembali. Begitupun dengan orang yang menderita penyakit kusta. Penyakitnya sirna, tidak ada sedikit pun bekas-bekas penyakit yang nampak menjijikkan seperti di tubuhnya sebelumnya. Para kaum Bani Israel yang masih kafir bersekongkol dengan para pendeta untuk mengucilkan Nabi Isa alaihissalam. Beliau memiliki beberapa pengikut dan jumlahnya 12 orang. Mereka terkenal dengan sebutan Hawariyun dan mereka sangat setia kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa dan Hawariyun melakukan suatu perjalanan dan melewati sebuah padang pasir yang gersang, kering, serta panas, masalah pun timbul. Rombongan tersebut kehabisan bekal dan setiap orang sangat lapar dan haus. Para pengikut mulai mengeluh dan mulai berkata macam-macam. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk menurunkan hidangan dari langit. Allah mengabulkan permintaannya dengan syarat apabila ingkar akan terkena azab yang sangat berat yang belum pernah ditimpakan kepada siapapun. Lambat laun, dakwah Nabi Isa mendapatkan sambutan yang sangat besar. Semakin hari pengikut Nabi Isa semakin banyak. Namun ada pihak lain yang merasa dirugikan, yaitu para kaum Bani Israel yang masih kafir.
dan para pendeta yang tidak terima akan dakwahan Nabi Isa alaihissalam. Rencana diatur sedemikian rupa. Tentara pilihan dikumpulkan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Rencana pembunuhan tersebut diketahui oleh salah satu pengikut Nabi Isa dan segera dilaporkan ke beliau. Mereka segera menyelamatkan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Salah satu murid Nabi Isa bernama Yudas terbujuk akan iming-iming hadiah besar sebesar 30 dinar dengan syarat harus memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa dan Hawariyun. Yudas berkhianat. Dia membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Mendengar informasi dari Yudas, tentara Romawi pun langsung bergerak. Tentara Romawi langsung menangkap seseorang yang sangat mirip dengan Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yudas yang telah berkhianat. Sebelumnya saat akan ditangkap oleh tentara Romawi, Allah tiba-tiba mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian Allah mengubah wajah Yudas dengan wajah Nabi Isa, sehingga akhirnya Yudas mendapatkan pukulan bertubi-tubi dan terus diseret. Tubuh Yudas penuh dengan luka dan wajahnya memar akibat pukulan. Yudas menghembuskan nafas terakhirnya di tiang salib. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menugaskan Nabi Isa alaihissalam untuk menghadapi Dajjal yang suka membuat bencana di bumi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.